Ini kita akan lihat Bundawati tampil. Selamat menyaksikan. Aku seekor pesut. Aku tinggalnya di Sungai Mahakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Oke, saya muncul lagi di layar Anda. Selamat datang teman-teman sobat cerdas dan penonton Korkal Siniar dimanapun Anda berada. Selamat siang, sore, pagi, kapanpun Anda menonton konten ini. Dan selamat datang di Korkal Siniar. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Dan saya ngomong ini hampir di semua episode, berarti semuanya istimewa. Dan karena kita hari ini jarang-jarang nih kita ngobrol dengan saya nyebutnya praktisi dongeng ya. Dan ini merupakan yang pertama kalinya mungkin bagi Korkal Siniar menghadirkan teman bicara seorang yang fokus di bidang dongeng. Ya, ini sudah hadir bersama saya di studio Bundawati. Apa kabar? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, adem ya kalau ngeliatnya gini ya. Ya, Bunda sebenarnya kan kalau kita ngomong dongeng atau mendengar kata dongeng itu selalu dikaitkan atau disambung-sambungkan dengan dunia anak gitu. Apakah dongeng ini saya langsung ke pertanyaan agak cukup berat ya. Apakah dongeng itu emang selalu berkaitan dengan dunia anak atau tidak? Oke, kenalan dulu dong. Oh iya benar. Saya belum dikenalin secara detail. Nanti kenalannya di belakang Bu. Soalnya biar orang tahu dulu gitu. Iya. Oke. Jadi langsung jawab aja. Langsung jawab aja Bu. Langsung jawab aja. Jadi sebenarnya dongeng itu memang nanti larinya ke dunia anak. Karena memang dongeng itu kan bikin anak-anak itu berbeda. Oke. Dalam artian dengan dongeng kita bisa menyampaikan apa saja hal-hal baik, baik itu karakter dan sebagainya. Intinya lah hal-hal baik untuk anak-anak usia dini. Okay. Nah, kita ketahui bahwa usia dini 0 sampai 6 tahun atau 0 sampai 8 tahun adalah masa golden age. Nah, itu masa emas di mana anak-anak itu bisa kita masuki hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus itu akan lebih nyaman itu lewat dongeng. Metodenya lewat dongeng. Jadi bisa lewat dongeng, dan itu memang merupakan salah satu cara yang dianggap ampuh. Dan dongeng itu udah ada dari zaman dahulu kala. Sudah ada dari zaman kita waktu masih kecil ya, mungkin ayah bunda kita membacakan dongeng atau membawakan dongeng buat kita sebelum tidur. Jadi itu memang hal-hal yang baik. Dan memang larinya memang lebih ke dunia anak. Ke dunia anak. Oke. Kenapa saya taruh pertanyaan ini di depan Bunda? Supaya gini, kalau orang kita kan platformnya YouTube dan Spotify, ya YouTube dan Spotify. Biasanya orang itu suka cari di kolom pencarian dongeng anak gitu ya, misalnya dongeng anak itu orang yang saya bilang tadi selalu mengasosiasikan kalau dongeng itu anak gitu, dongeng itu anak. Dan ternyata tadi kata Bunda bahwa dongeng itu juga memang salah satu metode untuk menyampaikan hal baik gitu Bunda ya. Berarti yang perlu digarisbawahi adalah soal hal baiknya tadi Bunda ya. Berarti kalau dongeng yang menceritakan hal buruk gimana tuh Bunda? Nggak ada lah. Nggak ada ya. Oke, siap. Nah kalau Bunda sendiri nih, Bundawati sendiri menekuni dunia dongeng ini sejak kapan dan apa yang kemudian membuat Bundawati pengen fokus di bidang ini? Jadi tahun 2012 saya nyemplung di dunia dongeng itu terpaksa. Oke. Jadi waktu itu ada event lomba itu namanya Porseni IGTKI tahun 2012. Porseni, oke, siap. Porseni IGTKI itu porseni tahunan yang dilakukan oleh para guru-guru TK se-Samarinda. Jadi saya memang seorang pendidik. Saya seorang pendidik PAUD itu sejak Desember 98. Jadi Desember 98, oke. 98. Itu sebagai pendidik memang suka baca buku buat anak-anak didik, suka mendongeng, suka bercerita lah. Akhirnya tahun 2012 kata kakak saya yang pertama bilang, coba deh ikut lomba. Nah, pas ikut lomba itu saya langsung juara 3. Waktu itu lomba membaca bercerita. Lomba bercerita nggak pakai alat peraga karena dia boleh pakai boleh tidak. Kebetulan saya ambil lomba yang tidak pakai. Berarti main suara. Main suara nanti suaranya beda-beda gitu. Akhirnya juara 3. Ternyata enak ya.
menang itu enak loh. Iya, dapat hadiah, dapat apresiasi terkenal gitu ya. kan. Oke. Akhirnya makin setelah menang itu timbul rasa percaya diri yang luar biasa. Ikut lomba sampai sekarang mungkin ada 20 sampai 30-an lomba, hanya satu kali saya ingat saya kalah. Oh, kapan itu? Tapi alhamdulillah loh, saya tetap mensyukuri bahwa saya pernah satu kali kalah. Waktu itu diadakan oleh RRI kalau nggak salah. Tahun berapa itu, Bu? Nggak ingat ya. Saking banyak gitu ya. Tapi saya lalu terus tetap bersemangat. Ya alhamdulillah sekitar 20 sampai 30-an lomba itu hanya satu kali aja. Hanya satu kali yang kalah. 2014 saya diajak oleh seorang juri yang biasa menjuriin saya lomba, itu namanya Bunda Fitri. Siap. Beliau adalah ketua Kampung Dongeng, Etam Kaltim. Saya diajak, saya ikut. 2012 itu sudah mulai diajak, cuman saya mulai tertariknya itu di 2014 karena saya fokus seorang pendidik harus berprestasi. Betul. Jadi saya sering ikut lomba, apapun itu ikut lomba, sering menang. Lama-lama bolehlah saya coba ikut komunitas. 2014 saya pegang, langsung diamanahi jadi ketua Kampung Dongeng Samarinda. Luar biasa. Tambah jadi waktu itu. Tambah jadi kegiatan di Samarinda dengan dunia dongeng karena banyak tempat yang harus saya datangi, baik itu rumah sakit, apapun itu. Tidak hanya di dunia pendidikan yang saya garap, tapi di rumah sakit juga. Di rumah sakit untuk anak-anak kita dongeng sosial gitu, ke panti-panti sosial, yatim piatu dan sebagainya kita datangi. 2014 ya sampai sekarang. Nah, pertanyaan tadi Bunda, apa yang kemudian membuat Bunda merasa kayaknya saya mau fokus atau mau fokus di bidang ini gitu? Sebenarnya nggak hanya satu fokus ya yang saya tangani. Jadi sementara ini dongeng adalah salah satu ya, bukan salah banyak ya. Salah satu, berarti betul 9 kalau soalnya 10 ya. Jadi dongeng ini hanya salah satu profesi yang saya tekunin, yang memang luar biasa membuat saya merasa nyaman karena saya tipe orang yang suka bikin keriuhan, suka bikin happy orang, senang gitu. Jadi kalau ketemu anak, saya ingin anak-anak bahagia. Ketemu saya anak-anak harus senang, harus bahagia. Siapapun itu. Jadi saya intinya ingin menebar energi positif. Baik itu kebahagiaan, sabar dan lain sebagainya. Bunda kan tadi mulai 2012 gitu ya. Artinya basic dasarnya sebagai seorang pengajar di PAUD gitu Bunda. Ada pendidikan khusus nggak sih Bunda untuk orang yang mau mendongeng gitu? Maksudnya ada sekolahnya kah atau ada belajar khusus kah? Gitu? Kalau saya pribadi dulu ya, nyemplung itu langsung otodidak. Jadi saya tipe orang yang nggak suka belajar itu textbook. Iya, bukan. Ya sejenisnya gitu lah, atau baca mungkin ya kurang lebih gitu, atau dapat ilmu baru saya praktekin. Saya bukan gitu. Saya suka browsing, buka YouTube. Pendongeng ini begini. Pendongeng itu begitu. Saya saring semua, saya olah lagi, jadilah diri saya. Saya tipe gitu. Jadi sebenarnya ada ilmunya. Sebenarnya ada ilmunya. Jadi makin ke 2014 2015 saya pikir saya nggak mau jadi pendongeng tok. Saya harus bisa melatih. Saya harus lebih bisa membuat orang menjadi pendongeng besar juga. Jadi bukan saya aja yang besar, teman-teman yang lain juga harus besar, bahkan harus lebih dari saya. Itu menjadi suatu kebanggaan kalau kita berhasil mencetak orang tersebut lebih dari kita. Akhirnya saya belajar waktu itu kebetulan Kak Awam itu datang 2000 berapa ya? 2015 atau 16 datang memberikan ilmu teorinya. Teori bagaimana mendongeng yang baik dan benar. Karena kan arahnya nanti menjadi pembina ya, kita ngelatih gitu, maksudnya pembinaan orang banyak. Akhirnya saya temukan teori-teorinya, sampai sekarang teori itu saya pakai ketika saya ngisi pelatihan. Siap. Jadi 2015, 2016 itu sudah mulai melatih. Artinya praktek dulu, Bunda praktek dulu, kemudian baru tahu teorinya. Ternyata ini teorinya begini-begini. Tapi kebanyakan orang biasanya teori dulu. Malah teori dulu biasanya ya. Kalau saya enggak. Oke, agak kebalik ya. Tapi nggak masalah, yang penting adalah tadi ilmunya gitu Bunda ya. Yang penting sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, Bunda kan tadi dikatakan bahwa Bunda juga pengen mendidik atau membuat orang juga bisa jadi pendongeng besar. Nah, buat Bunda sendiri ngerasa bahwa iklim sebagai seorang pendongeng itu apakah bisa menjadi profesi Bunda?
Apakah bisa menjadi profesi yang benar-benar bisa diapresiasi dengan baik selayaknya profesi-profesi lain? Misalnya jurnalis atau penulis. Bisa sih ya, beberapa teman atau yang lebih senior saya banyak menjadikan dongeng itu adalah salah satu profesi. Tapi kalau saya kan enggak ya, hanya sambilan gitu. Atau banyak lagi kegiatan yang harus saya tekunin lagi selain berdongeng. Jadi sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Oke. Sebenarnya bisa. Berarti ada kesempatan untuk misalnya teman-teman yang memang fokus di situ untuk bisa bekerja, menghasilkan sebagai pekerjaan yang profesional. Oke. Sebenarnya bisa sih. Sebenarnya bisa. Tapi sebenarnya bisa luas lagi bahkan. Jadi sebagai pendongeng itu bukan hanya bicara lisan aja. Kalau mau lebih ke literasinya, dia bisa membuat buku cerita dan itu bisa diperjualbelikan kan. Betul, mainnya kan di situ. Kalau kami itu di Salsabila, kita bicara Salsabila lagi ya, yang lain ini. Kalau di Salsabila itu di lembaga saya itu sudah 10 tahun ini kita menerbitkan buku. Oh siap. Nah itu literasinya jadi bukan hanya lisan aja tapi melalui tulisan. Tertulis juga. Dan bukan hanya di Samarinda aja. Di awalnya itu sebenarnya di Bontang. Oh justru jadi di Bontang. Sanggar Salsabila itu adanya di Bontang. Itu lebih menggali potensi anak-anak Bontang itu menjadi penulis-penulis cilik. Jadi anak-anak yang menulis. Iya, anak-anak SD, anak-anak SMP. Kemudian di Samarinda juga ada. Kalau di Samarinda, Salsabila Samarinda tuh justru celotehnya anak-anak PAUD itu yang kami tuliskan, orang tua atau bu gurunya yang menuliskan. Jadilah tiap tahun kami menerbitkan buku. Dan itu sudah ada ISBN-nya. Sudah ISBN, artinya udah bisa taruh di Gramet dan sebagainya, dijual belikan. Udah 10 tahun ini. Dan itu sempat jadi juara nasional 2014 atau 2015 itu. Berarti tahun keempat atau tahun kelima kami menerbitkan itu sudah kita juara nasional sebagai lembaga yang istiqomah melakukan kegiatan jurnalistik menerbitkan buku. Komitmen buat teman-teman yang nggak tahu istiqomah. Iya. Ya. Jadi menarik sebenarnya. Artinya kan yang saya tahu nih, kan saya punya anak balita karena udah 3 tahun. Dan memang kebetulan di rumah sering saya dengarkan karena dia tidak tertarik bahasa Indonesia, Bu. Jadi saya dengerin dongeng-dongeng yang berbahasa Indonesia biar dia tertarik gitu. Bukan bahasa Banjar, bahasa Kutai. Gitu. Jadi yang saya tahu selama ini bahwa dongeng itu ya hanya seorang yang menceritakan cerita-cerita dengan alat peraga dan atau tidak menggunakan alat peraga. Tapi kalau boleh dikasih tahu Bunda, ada nggak sih bedanya mendongeng dan membaca cerita Bunda? Gini. Kalau pengetahuan dan pengalaman saya, kalau dongeng itu kita membawakan dongeng itu otomatis kita hafal. Oh harus hafal. Paling enggak kita tahu lah gitu kan. Kalau baca buku otomatis dia harus liatin bukunya. Nah, tapi menjadi seorang pendongeng juga bisa buku itu jadi alat peraga. Justru jadi alat peraga. Jadi beda-beda tipis kayaknya. Beda-beda tipis. Kalau dongeng itu, kalau kita mendongeng itu kan bawa buku. Tapi kita nggak boleh textbook loh ya, karena kita bukan membacakan buku kan. Nah berarti dongeng otomatis kita hafal dengan isi bukunya. Buku ini sebagai alat peraga. Hanya sebagai kalau nggak mau pakai alat peraga boneka dan sebagainya. Oke. Tapi kalau baca buku kan otomatis kita harus baca. Nggak boleh keluar dari ininya, teksnya. Dan itu juga harus permainan suara supaya kita bacakan buku itu nggak monoton. Nah ini menarik nih soal permainan suara nih Bunda. Kan sekarang lagi lumayan lagi lumayan booming soal suara pengisi suara, artis pengisi suara dan dubbing. Nah gitu-gitu. Ada bedanya nggak Bu antara yang kan kalau biasanya seorang talent pendongeng itu biasanya juga ada act out-nya gitu ya, ada act out-nya gitu. Saya ada. Terus ada bagaimana menirukan suara ini, menirukan suara itu. Nah, itu belajarnya gimana, Bunda? Belajar sendiri. Jadi 2014 saya ingat itu 2014 saya juara 1 tingkat kota Samarinda. Waktu itu boleh ya? Boleh. Silakan Bunda. Apa ini teman-teman? 2014 beliau bawa alat peraga teman-teman ya. 2014 saya bergabung di Kampung Dongeng itu udah dunianya ini
Ayo, apa ini ya? Oke, apa ini? Wah, ini mungkin akan ada jadi yang tahu episode nggak? yang sangat istimewa nih buat Korkal Senior ya. Kita biasa ngomong politik, ini boneka. Ya. Ini 3 dulu ya, 3 dulu yang keluar. Oh, 3 dulu, siap. Menyusul ada 2 lagi. Siap. Jadi 2014 atau 2015 pakainya ini. Ayo, ada yang tahu nggak siapa aja Oke. ini? Ini orang utan. Oke. Pintar. Ini apa ya? Burung enggang. Nah, yang ini saya kurang paham nih apa ini. Sungai Makam. Oh, dolphin apa? Pesut. Ya. Iya, pesut. Jadi ini waktu itu di rumah jabatannya Pak Jaang Siap. zaman waktu itu lomba juara 1 yang saya pakai 3-3-nya. Nah, sejak ini saya keluar, kebetulan ini juga amanah dari Kampung Dongeng. Dari awal nyemplung itu juga memang ini waktu itu saya ambil kuliah S1 PAUD itu nyambi mau ikut lomba yang tingkat kota yang juara 1 itu. Saya konsul juga ke dosen bahasa, bagusnya apa ya Bu? Saya bilang, loh kamu maunya apa? Saya pengennya fabel, kearifan lokal yang fabel. Ya udah apa? Akhirnya Fabel itu cerita tentang binatang ya teman-teman ya. Barangkali Anda tidak tahu. juara ya 1. kan? Jadi gini, mau tahu suaranya? Oh, silakan. Ini perlu ini. Halo Faga. Nih, dengerin ya. Assalamualaikum. Hai teman-teman, aku Tatan. Aku seekor orang utan. Nah, anak-anak hebat, siapa tadi? Ya, benar. Dia Tatan, seekor orang utan. Nah, itu Tatan. Nah, kalau ini nggak usah dimasukin tangannya ya, biar cepet. Siap. Ini yang dahsyat. Jadi ketika ini ada ceritanya loh. 2016 kalau nggak salah saya ikut lomba GUP TKI, lomba dongeng diadakan oleh GUP TKI Kaltim. Jurinya itu salah satu jurinya adalah seniman dari Jogja. Saya setiap lomba selalu memakai warna cerah pink. Saya paling suka pink. Jadi ketika tampil sering pakai pink. Jadi dia melihat saya itu, kok Bunda ini anggun banget waktu mau keluar panggung. Pas saya tampil, saya langsung gini. Wah, ramai sekali. Teman-teman, pasti sudah gak sabar ya. Aku Enggi, aku seekor burung enggang. Wah, hari ini kita akan lihat Bundawati tampil. Selamat menyaksikan. Dia langsung kaget. Masya Allah, Bunda kan anggun pink. Jadi pink. Kok bisa teriak kayak gitu? Belajar di mana? Belajar sendiri. Nah, kalau ini lain. Siap. Assalamualaikum teman-teman. Saya jadi ingat Ria Ricis ini ya. Oke. Aku Uut, aku seekor pesut. Aku tinggalnya di Sungai Mahakam. Keren. Belajar sendiri. Kalau Belajar saya sendiri. sendiri. Beberapa teman memang ada yang berguru kemana gitu ya. Tapi kalau ketika saya memberikan pelatihan, saya pasti motivasi teman-teman itu. Teman-teman harus tahu kemampuan teman-teman itu di mana. Dan yang tahu itu adalah teman-teman sendiri. Betul. Kalau teman-teman merasa hanya bisa satu suara, ya udah, it's okay, nyaman aja. Betul. Saya waktu itu terjun itu langsung memang 4 suara. Langsung 4 suara. 1 suara narator, suara saya, baru 3 ini. 3 karakter ini. Sampai sekarang nggak mau nambah saya. Belum nambah Bu ya. Memang nggak mau, karena stylenya udah di situ. Kita kan nggak perlu ngoyo ya, harus tahu diri dengan kemampuan kita. Bukan tidak mau berkembang, tapi saya punya batasan. Saya harus sudah sampai di sini. Betul. Jadi bisa belajar sendiri, bisa berguru dengan yang lain. Kalau menemukan mungkin boleh kasih tips ya Bunda, mungkin buat teman-teman yang barangkali sedang meniti karir menuju seorang jadi pendongeng yang besar gitu. Menemukan karakter itu gimana caranya Bunda? Ya, buat Bunda sendiri. Kalau pengalaman saya kembali ke diri kita. Kita maunya apa? Mau berapa suara, mau karakternya bagaimana, ya udah dilatih aja sendiri. Gitu. Siap. Nah, ini saya bawa lagi nih. Ada lagi. Ini sudah 2 tahun ini. Jadi ini baru 2 tahun. Waktu itu saya sebelum corona tuh terakhir 2019 ya. Kita corona kan 2020 ya. 2019 saya mengikuti kegiatan di Perpusnas.
Itu pas bazar itu ada yang jual boneka. Oke. Nah kebetulan saya dulu tuh pernah dapat boneka, terus nggak dikembaliin sama yang pinjam. Ayo yang pinjam, Nggak ayo taunya pinjam. yang minjem denger. Lihat acara Insya Allah ini. dengar. Nggak dibalikin, akhirnya saya ketemu Oke. di Perpusnas 2019 saya beli. Nah ini ada tips lagi nih buat teman-teman. Ketika teman-teman mau dongengnya dengan dua ini biasanya kan suaranya suara anak laki-laki dan suara anak perempuan. Kan sama aja. Ini sebenarnya sama loh suaranya dengan siapa nanti tebak ya. Iya. Halo teman-teman, aku Lolo. Aku Lili teman-teman. Suaranya kira-kira sama dengan Sama siapa dengan ya? Otan dan Uut Pesut. Uut, Nah, si Pesut. ketika teman-teman mau tampilin Lili sama Lolo, jangan lagi pakai ini karena kan sama suaranya. Oh iya, betul, Pakainya yang mana? Betul, ini. yang tengah. Oh, Jadi ini bisa jadi oke. penghantar. Ini jadi penghantar kita dongeng, baru nanti tampilnya ini. Oke, luar biasa. Jadi jangan Siap, sampai siap. terjadi tubrukan suara yang Tubrukan. sama. Oke, Gitu oke, ya oke. tipsnya. Menarik. Terus kalau Bunda sendiri punya ini nggak sih, Bunda punya barangkali mentor gitu kan? Kalau dari Bunda kan lihat di YouTube mungkin referensinya. Ada nggak sih Bunda yang mungkin salah Khusus satu gitu pendongeng yang Enggak. besar nasional? Nggak ada Bunda ya? Saya tipe orang yang nggak bisa belajar hanya satu orang. Saya nggak suka Oke, begitu. Saya mau semua adalah guru Semuanya. saya. Oke, siap, Jadi siap. disitulah nanti saya akan saring, saya olah lagi. Jadi saya modif, Oke. campur adukan itu Oke, saya. oke. Tapi memang saya dongeng ini besar oleh seorang Bunda Fitri. Beliaulah di yang Kalimantan Timur ya, betul, Bunda betul. Fitri dengan Kak Awam. Kalau pusatnya Kak Awam. Jadi saya suka sharingnya ya ke Bunda Fitri sama Kak Awam itu. Siap. Nah, Bunda kalau tadi kan ini soal bagaimana teknik dan lain sebagainya. Nanti kan juga Bunda sempat nyinggung soal penulisan buku-buku cerita anak. Nah, kan era literasi kita kan semakin mudah dengan adanya digitalisasi. Kalau menurut Bunda sendiri di Kaltim khususnya di Samarinda lah, seberapa cukup literasi untuk dongeng itu untuk yang tersedia gitu? Maksudnya berapa yang buku lokal cetaknya, gitu? buku cetaknya. Kurang sih ya. Kurang ya, Bunda ya? Kalau saya lihat itu kan banyak buku-buku yang dari luar, bukan Dari kita luar. aja. Ini yang mau bicara dalam kan? Iya, Maksudnya iya. untuk Samarinda, Samarinda made in dan- Samarinda, penulisnya Samarinda Siap. gitu ya. Memang masih kurang Masih sih. kurang ya. Tahun kemarin saya pernah diwawancarai juga Siap. oleh orang apa saya lupa. Dia nanya juga masalah buku cerita anak. Banyak memang di Samarinda banyak. Banyak. Tapi kan terbitannya kan dari luar ya. Dan bukan menceritakan kearifan lokal gitu ya. Kalau untuk kita sendiri kurang menurut Agak saya. kurang ya, Kalau Bunda, kita lihat ke toko-toko buku aja, memang banyak. Tapi Banyak. kan bukan kearifan lokal misalnya tentang ini yang Ya, dibahas kan nggak ada. betul, Yang betul, banyak betul, kan betul. misalnya kancil, buaya, Itu ayam, aja bebek, ya. gitu. Kadang-kadang translate juga lagi Bunda ya. Kalau Iya, yang ini iya. belum. Nah, ada nggak sih Bunda kalau Bunda sendiri merasa bahwa kalau tadi menggerakkan mungkin sudah dilakukan dengan dengan komunitas di Salsabila tadi. Tapi kalau upaya-upaya gitu Bunda, kan Bunda juga bilang tadi pengen juga mendidik supaya orang juga besar. Ada upaya nggak sih Bunda untuk Mendidik. barangkali mengajak penulis barangkali atau anak-anak untuk supaya literasi kita cukup lah gitu paling tidak. Wah, saya sudah kemana-mana. Nah, boleh diceritain Bunda kemana-mananya Aduh, itu. banyak banget kalau diceritain bisa 7 hari 7 malam saya di sini. Iya. Gimana siap? Iya, karena sudah saya pernah roadshow Sekaltim. Rosso Sekaltim. Oke. Jadi itu dibiayai oleh Pegadaian Syariah pernah. Pegadaian Syariah. Terus lupa saya saking banyaknya ya. Jadi saya roadshow Sekaltim itu Siap. lembaga-lembaga sosial juga pernah. Saya Oke. kan dutanya Las DPU Kaltim juga. Duta Las DPU Kaltim. Oke. Jadi itu juga saya roadshow. Kalau itu roadshow se-Samarinda. Jadi per kecamatan 10 kecamatan saya roadshow dongeng gitu. Itu tahun 2018-2019. Kemudian saya dikontrak lagi oleh Aman Palestina. Aman Palestina. Sampai mau ke Malaysia saya dongeng. Oke. Tapi belum diizinkan suami. Oh. Iya, Jadi iya, nggak iya, jadi iya. ke Malaysia waktu itu dongengnya. Terus corona datang. Nah itu Corona kalau datang. dengan Aman Palestina itu Sekaltim. Sekaltim. Kemudian dengan Dompet Duapa juga Sekaltim. Jadi Oke. beberapa kota udah saya datangin untuk
dongeng. Mm-mm. Dan sudah beberapa kota juga dan beberapa kecamatan juga itu pelatihan, justru saya melatih guru-guru, saya melatih orang tua, ibu-ibu PKK. Itu zamannya Ibu Jaang waktu itu dengan Bu Nur Sirwan udah. Oke. Jadi Siap, sudah kemana-mana ya. Upayanya sudah Samarinda, dilakukan gitu, Bunda, baik ya. itu anak, orang tua, guru udah saya garap semua. Oke, siap. Nah, menurut Kemudian, Bunda sendiri, sorry saya potong. Iya. Apa yang paling sulit kemudian sehingga pertama literasi kita kurang. Nah, yang kedua buat seorang pendongeng yang barangkali baru mulai mencoba, biasanya kesulitannya itu apa? Di lapangan gitu ya, ketika saya ngelatih. Jadi mereka itu sebenarnya mereka tuh menganggap dongeng itu adalah sesuatu yang berat untuk disampaikan. Nah, padahal loh kita ngobrol itu dia, gini betul, tuh bagian betul. dari bercerita. Oh ya. iya betul, menceritakan. Jadi ketika saya melatih gitu saya pasti tanya. Biasa saya nggak mau membuat sebuah judul itu pelatihan mendongeng itu langsung banyak yang nggak ada yang mau biasanya. Berat gitu ya. Berat banget karena mereka menganggapnya seorang pendongeng itu harus 10 suara kah berapa suara. Padahal nggak, harus kembali ke diri kita masing-masing. Jadi ketika saya melatih itu pasti saya tanya, siapa yang bisa bercerita? Judulnya pasti pelatihan bercerita, jangan pelatihan mendongeng. Terlalu berat. Jadi pelatihan bercerita. Siapa yang bisa bercerita? Gak ada yang mau ngangkat. Tangannya tuh gak ada yang mau ngangkat. Ibu-ibu atau teman-teman bisa bercerita. Tuh ngobrol, berarti kan bisa bercerita. Kalau nggak bisa bercerita, berarti BISU saya bilang. Iya kan? Orang bisu juga bisa bercerita kan dengan sign kan. Padahal. Kayak bilang gitu. Akhirnya, oh ternyata Bun mudah ya, itulah. Jangan termindset susah-susah dulu. Nah, jadi rata-rata teman itu menganggap dongeng itu susah duluan sehingga mereka nggak mau praktek. Nah, ketika sudah diajak praktek, mereka malu-malu. Nah, itu dia. Nih itu dia. Gimana Bunda? Kalau Bunda sendiri nih kan pasti pas awal-awal mulai juga pasti kan mengalami masa-masa aduh aku nggak pede atau gimana? Atau Bunda nggak? Wah ini. Iya, penyakit kali ya. Atau mungkin ada tips deh dari Bunda gimana biar bisa biar pede gitu gimana caranya? Memang sih di materi pelatihan saya juga ada di situ bagaimana menimbulkan sedikit kita pede. Jadi pelatihan dong kita. Jadi pelatihan ya kita ya. Gratis pula. Tambahan lo ya. Silakan dari tipsnya mungkin sedikit. Gini, melatih pede itu harus banyak-banyak action memang. Harus banyak-banyak action. Dengan banyak-banyak action kita jadi pede. Kalau saya kemarin itu nyemplung memang udah kelewat pede. Memang dunianya kan bertemu anak-anak. Jadi ketika lomba itu memang audien anak sedikit, tapi yang dewasa itu kan ayah bundanya maupun guru atau pendidiknya saya anggap anak aja karena kan sebagai guru juga biasa mungkin bertemu dengan orang tua, ngisi parenting dan sebagainya udah biasa saya. Jadi ketika tampil memang sih kalau lomba itu memang ada rasa dingin, rasa deg-degan itu ada, tapi itu sedikit banget. Ketika sudah tampil udah hilang tiba-tiba. Bahkan durasi 5-10 menit 15 menit itu kurang karena saya orangnya suka explore. Betul. Udah kemana-mana gitu loh. Jadi kalau nggak diingatkan turun nggak turun. Ini bagus sih, bagus. Seperti saya sebenarnya. Durasi oh ya digituin. Oke. Terus kalau Bunda sendiri ada nggak sih Bun, kalau kayak saya kan saya juga sering diajak sama teman-teman untuk ngajarin public speaking kan, ngomong di depan cermin misalnya, walaupun saya tidak pernah melakukan itu. Kalau Bunda sendiri apa mendongeng depan cermin gitu nggak Bunda ya? Enggak ya? Saya nggak tipe orang begitu. Jadi ya langsung aja banyak gitu action ya? aja. Langsung banyakin jam terbang gitu Bunda ya. Dan kebetulan pas itu juga memang lagi dongeng waktu itu di Kaltim mulai booming, akhirnya banyak job memang. Oke. Nah, kalau ini kan kita bicara dongengnya untuk istilahnya untuk keluar gitu ya, untuk eksternal. Nah, kalau metode dongeng ini kemudian digunakan untuk mendidik anak di rumah, itu gimana Bunda? Bagus dong. Jadi kalau kita sebagai ayah bunda kebetulan nih, saya juga makin kesini udah biasa ngisi parenting ya. Kita sebagai seorang ayah maupun seorang bunda itu sangat bagus banget kalau kita setiap hari di rumah itu membacakan buku atau mendongeng. Kalau nggak bisa dongeng gitu ya, hafal itu dibaca buku lah paling baca tidak. Buku. Karena buku itu adalah jendela dunia ya. Betul, siap. Dengan kita banyak mendongeng atau bercerita atau membacakan buku, anak-anak itu jadi wawasannya lagi banyak, kosakatanya banyak.
apa ya, pengetahuan dia juga banyak dan banyak hal-hal karakter yang bisa kita tularkan ke anak itu dengan mudah. Anak-anak nggak merasa diguruin kan, jadi kayak berteman kita. Jadi kita sebagai orang tua itu memang bagusnya friendly. Betul. Gitu. Kalau misalnya ada nggak 1 atau 2 judul buku barangkali yang bisa didapat secara mudah di pasaran yang Bunda rekomendasikan? Ini sebenarnya pertanyaan pribadi. Aduh, kalau saya itu tipe orang yang nggak maniak dengan satu buku ya. Gitu. Banyak ini Siap, yang bebas aja gitu Bunda ya. Memang kalau yang bagus itu saya lihat itu yang Mizan sih. Penerbitannya Mizan. Mizan itu dari yang hardcover sampai yang kecil biasa gitu bagus-bagus. Dan dia apa ya, bahasa tulisannya tuh nggak berat. Ketika saya diminta ngisi misalnya read aloud, baca nyari itu saya selalu pakai buku, rata-rata buku Mizan. Karena bagus memang. Tadi saya nggak bawa sih. Biasanya tapi saya bawa. salah satu rekomendasinya gitu Bunda ya, bisa dipilih. Terus kalau Bunda sendiri kepikiran untuk nulis buku juga nggak Bunda? Sebenarnya sudah. Sudah ada, cuman yang tim desain sama nyetaknya kemarin sempet apa gitu, nggak selesai. Halo Pak Bos, bisa kali. Jadi sampai kakak saya kan 3 saudara perempuan semua ya. Saya terakhir, terakhir. Jadi kakak-kakak saya semua orangnya penulis sebenarnya. Penulis dua-duanya itu. Saya aja yang bukan penulis. Saya pendongeng. Jadi sampai kakak-kakak saya bilang, coba bikin dongeng di voice note atau apa, videonya dikumpulin, nanti mereka yang bikinkan. Sampai tahapnya gitu. Sampai gitu ya. Mereka yang mau, karena sudah nggak sempet lagi. Waktu saya sudah banyak ke mendongeng dan ngisi-ngisi pelatihan. Terakhir saya kan dapat amanah baru menjadi fasilitator literasi Sekalti. Nah, ini mau meeting kita dengan stakeholder itu. Arahnya ke hubungannya dengan kerjasama perpustakaan. Jadi itu gawenya Perpusnas. Membuat program PPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Luar itu biasa. ke desa-desa dan itu se-Indonesia. Itu fokusnya bukan hanya untuk anak aja gitu Bunda ya. Berarti lebih luas itu lagi. lebih ke perpustakaan. Nah, di dalam perpustakaannya itu nanti banyak, ada dongeng, ada baca buku, ada bikin cerita dan lain sebagainya. Banyak hal yang ada kita dapatkan. Menarik. Itu nanti tanggal 2 atau tanggal 3 ya, saya lupa. Padahal saya MC-nya. Kok lupa saya? Iya. Maaf, nyambung aja ya kita ngobrol. Aman Bunda, aman bebas. Nah, mungkin ini sebagai apa ya? Sebagai poin yang bisa jadi disimpan di terakhir. Buat teman-teman. Jangan berakhir buat teman-teman yang nonton ini dari awal sampai akhir ya. Mungkin apa sih Bunda secara nilai barangkali yang bisa diambil dari mendongeng itu untuk kepribadian anak gitu. Karena kan kalau dulu ayah bapak saya juga dulu sering mendongeng tapi dengan bahasa daerah gitu. Dia selalu bilang di terakhir tuh ada namanya leading nggak tahu maksud beliau apa ya, leading cerita, dia bilang gitu. Mungkin dalam bahasa Inggris. Dia selalu menyampaikan leading cerita di akhir gitu. Misalnya dia cerita apa, nanti dia kasih kesimpulan di belakang. Nah, kalau menurut Bunda sendiri seberapa, kan tadi Bunda bilang ada dampak yang baik gitu karena menceritakan hal baik, mengajari tanpa menggurui tadi gitu. Nah, kalau menurut Bunda sendiri seberapa baik gitu dampak yang bisa diberikan dari orang tua yang kemudian mendongengkan anaknya terhadap kepribadian dia gitu, karena kan sekarang ini kan isu-isu mengenai psikologis anak itu lagi sangat-sangat krusial gitu, apalagi era digital dan anak-anak tidak belajar secara langsung gitu kan. Bisa tidak gitu Bunda, mungkin metode dongeng ini digunakan untuk membuat program-program pembelajaran itu jadi lebih menarik dan lebih berdampak positif gitu kan. Jadi gini ya, buat para pendidik dulu ya. Siap. Buat para pendidik, kalau zaman online gini, zaman corona gini, yang pernah saya temuin atas permintaan beberapa orang tua, baik di Samarinda maupun di Bontang, kebetulan kan saya nangani Salsabila Bontang juga. Jadi di sana juga ada PAUD-nya. Nah, itu justru permintaan orang tua itu dalam menyampaikan materi itu bukan bukan kartun-kartun yang apa sih, yang kan sekarang banyak online ya yang kartun-kartun. Itu dari hasil permintaan orang tua Samarinda maupun Bontang waktu itu, mereka malah nggak suka karena akan membuat anak itu malah suka nonton. Tapi ketika online-nya itu lewat HP itu gurunya yang tampil dengan boneka atau itu malah lebih menyerap katanya. Nah,
berarti saya ambil kesimpulan sekarang kan lagi in media pembelajaran Betul, kayak betul, kartun dan betul. sebagainya itu di 2 lembaga Samarinda ini baru 2 lembaga ya, nggak tahu kalau lembaga lain ya. Siap, siap. Saya belum ke orang tua yang lain-lain juga. Itu mintanya Justru yang gurunya yang tampil dengan Oke. boneka atau dengan suara gurunya yang berubah-ubah atau udah menyampaikan itu malah harus gurunya. Oke, Yaitu guru oke. itu kan digugu ditiru ya. digugu dan ditiru. betul. Kan gitu. Nah, ketika kita belajar lagi, kita kembali ke orang tua. Kalau Oke. sebagai ayah bunda, kalau setiap hari mendongeng dan sebagainya, itu ada titik akhir yang seperti orang tuanya Mas siapa? Terus di Sudah disampaikan itu memang ketika kita terakhir mendongeng atau bercerita memang ada titik tekannya di terakhir. Nah, seperti saya juga dongengnya gitu. Ketika kita cerita ngebahasnya tentang ayo anak-anak kita baca buku, nanti titik terakhirnya kita tekankan lagi ke Tekankan anak-anak lagi. bahwa anak-anak hebat. Ingat ya pesan bunda bahwa kita setiap hari harus baca buku agar kita jadi lebih banyak tahu dan lebih pintar. Nah, jadi titik terakhirnya gitu. Ketika kita bercerita atau mendongeng, ayo suka makan ikan. Suka makan ngobrol ikan. sama Iya, ikan iya. ada dongengnya. Nanti titik akhirnya juga harus ada penekanan. Penekanan bahwa Anak, ingat pesan bunda, kita setiap hari harus makan ikan. Makan ikan itu sehat, bikin kita kuat, otak kita jadi pintar. Nah, jadi pasti di belakangnya itu harus ada titik penekanan lagi. Oke, justru Dan itu yang akan membuat anak ingat. Oke. Ya, itu berkembang lagi loh. Ketika titik tekan kita itu harus bahasa positif. harus bahasa positif. Oke. Ketika teman-teman nanti pendidik maupun orang tua bilang, anak-anak jangan buang sampah sembarangan. Oke. Yang dia ingat adalah buang sampah sampahnya sembarangan. Iya, iya, Boleh betul, titik betul. tekannya bahasa Betul, negatif, betul, betul. tapi belakangnya harus buang sampah di tong. Nanti dia ingat buang sampah di tong. Oke. Paham nggak maksud saya? Iya, iya, Tadi kan Bunda. udah negatif, Siap, sekarang siap, positif. siap. Kalimat Nah, pasif ya, Bunda ya. Positif dan negatif itu positifnya harus di belakang. Oke. Dan positif itu harus diulang. Ingat Oke. ya, di tong sampah. Di mana? Di tong sampah. Di mana? Di tong sampah. Oke. Jangan lagi diulang lagi yang negatif, jangan diulang ya. Nanti dia ingat negatif lagi. Jangan berkelahi atau begitu ya. Yang diingat berkelahinya. Nah, itu kebiasaan anak PAUD Oke, itu oke, kan oke, gitu. oke, oke. Jadi, Menarik lanjut. sekali, menarik sekali. nanti saya terus. Siap. Sebenarnya tadi ada pertanyaan titipan tuh Bunda tuh dari Pak Produser tuh di depan. Tapi gitu. apa perbedaannya nonton YouTube dan dongeng gitu? YouTube terutama yang kartun gitulah. Karena anak saya juga begitu. Kalau yang seperti Bunda bilang, jadi dia doyan menontonnya aja gitu. Soal pesannya kayaknya kadang-kadang sangat tidak diperhatikan, apalagi berbahasa asing gitu. Kalau dia nonton kartun itu dia nggak ada bahasa dari anak itu apa ya, timbal balik gitu loh maksudnya. Dia nggak ada komunikasi nggak ada respon komunikasi, kan. satu arah aja. Oke. Tapi kalau yang pendongengnya yang tampil itu pasti dia akan Dipancing apalagi tidak gitu, Bunda. Ya kan anak-anak misalnya atau ya kan Oke. adik-adik biasanya ada gitu. Oke, Itu oke. membuat si anak yang menonton iya atau dalam secara respon dia pasti akan menjawab kan. Siap. Jadi kalau bisa lihat kan anak-anak itu memang pendongengnya bukan kartun. Kalau Bukan. kartun itu dia nggak ada respon ininya, nggak ada tanya jawabnya lah. Nggak ada tanya jawabnya. Bener nggak Satu kira-kira? arah. Siap, Coba siap, perhatikan siap, aja. betul. Yang saya perhatikan begitu. Emang gitu sih Bunda. Emang anak-anak yang begitu. Tapi sayangnya emang masalahnya sekarang ini apa ya? Orang tua nih kayak apalagi orang tua bekerja pasti yang udahlah kasih aja lah HP. gitu. Boleh, Gitu. tapi kan dilihat juga. Kontennya harus Terus diperhatikan. durasinya juga jangan kelamaan kan. Oke, menurut Bunda paling lama berapa Bunda? Apalagi kan sekarang Sehari daring nih Bunda, pelajaran daring. Sehari sebenarnya dia boleh buka HP kan 1-2 jam aja yang untuk umumnya ya, 1 yang sampai buat 2 jam. hiburannya gitu. Oke, oke. Yang lainnya lebih ke explore, kasih dia mainan apa gitu, atau ajak dia membantu kita. Oke, Nah, oke. si ayah bantuin ayah yuk cuci mobil atau Oke. sapu halaman atau sapu rumah. Ibu Oke. juga gitu. Kadang-kadang ibu-ibu tuh nggak suka dibantuin ya. Direcokin. Ibu-ibu pasti menganggap kamu Ngerecokin. ngerepotin aja, Iya, padahal iya, nggak iya. boleh. Sebenarnya anak-anak itu Oke. bisa diarahkan, susunin barang belanjaan ibu dong, misalnya gitu. Ayah juga
juga bantuin ayah ambilin sabun atau sikat, kita Oke. cuci mobil, cuci motor gitu. Betul, Harus betul. dilibatkan Harus semuanya. dilibatkan. Oke, menarik. Untuk menarik. menghindari dia ke HP terus. Siap, ini kita jadi korkal parenting. Iya, Menarik sekali hari ini kemana-mana teman-teman ya. ini. Jadi kebanyakan ini biasanya audiens kita ini Bunda umur 20 sampai mungkin belasan sampai 20 penonton kita. Jadi ini penting buat kalian ya, buat sebelum Karena sebentar lagi kan jadi sebentar ayah lagi bunda. jadi ayah bunda, ya, atau barangkali ada yang sudah gitu. Ya. benar. Oke, ini saya sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol lagi kan, Bunda ini asik sekali ngobrolnya, tapi durasi Bunda. Iya, Ya. Jadi kita harus akhiri dulu, tapi terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan sudah menyimak banyak sekali pesan-pesan positif yang bisa kita dapat dan kita ambil dari obrolan saya dengan Bunda Wati hari ini. Dan terima kasih juga Bunda Wati udah bersedia hadir ke studio kita dan ngobrol-ngobrol dan juga menceritakan pengalaman-pengalaman positifnya. Semoga bisa berdampak seperti yang Bunda inginkan ya. Next diundang lagi ya. Insya Allah, siap. Kita sering-sering juga gak apa-apa. Part 2. Ya, kita memang gitu Bunda. Kita semua orang kita dengerin suaranya karena di Korkal Siniar semua suara bisa didengar. Terima kasih. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.